Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Novia Yuna Trimulyana dengan NIM 240107141168. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai apa sih supervisi klinis itu dan tujuan supervisi maupun sampai ciri khas dari supervisi tersebut. Simak videonya ya. Pada bab pertama, kita akan membahas mengenai pengantar supervisi klinis. Kutipan dari Salman 2005A pada paragraf pertama, halaman pertama, itu menjelaskan setiap profesi memiliki pendekatan pedagogi yang khas, yaitu suatu strategi khusus yang menjadi ciri dalam mempersiapkan para calon praktisinya. Nah, sebagai contoh itu dalam sebuah dunia kedokteran, tim yang terdiri dari medis atau dokter itu melakukan kunjungan rutin agar ke sejumlah pasien dalam pertemuan ini. Nah, mereka itu secara aktif mendiskusikan berbagai masalah, diagnosis, dan rencana perawatan untuk setiap pasien, termasuk perkembangan kondisi terbaru sejak kunjungan terakhir. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai supervisi klinis itu ada 3 karakteristik yang dikatakan dalam Sulman 2005A paragraf ketiga, yaitu yang pertama adanya keterlibatan, yang kedua adanya ketidakpastian, dan yang ketiga adanya pembentukan. Apa sih dari kalimat keterlibatan itu? Berarti proses terjadinya melalui dialog intensif dan interaksi dua arah antara supervisor dan tenaga ahli atau peserta didik. Nah, yang kedua itu adanya ketidakpastian hadir karena fokus dan hasil spesifik dari setiap sesi supervision itu seringkali tidak dapat diprediksi atau tergantung pada kasus-kasusnya. Nah, yang ketiga itu adanya pembentukan. Dalam proses pembentukan ini itu adalah cara berpikir peserta didik itu diungkapkan dan diungkapkan kepada supervisor, lalu membantu membentuk, mengasah, dan mengarahkan pemikiran tersebut agar mulai dapat berpikir secara kritis. Nah, berdasarkan pemikiran Sulman 2005A itu dijelaskan juga pedagogi itu sebagai tanda tangan, artinya cara mengajar yang fokus pada tindakan, bahkan bukan hanya sebuah teori. Dan biasanya ciri khasnya itu diakhiri dengan tanda tanya atau pertanyaan. Contohnya ini adalah menarik sekali. Lalu apakah yang harus kita lakukan selanjutnya? Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai premis yayasan atau disebut fondasi yayasan. Nah, supervisi terdiri dari 3 fondasi dasar atau 3 premis yayasan. Yang pertama ada supervisi klinis itu berhasil. Nah, maksudnya supervisi dalam data dan penelitian itu menunjukkan bahwa supervisi itu benar-benar memberikan dampak yang positif, baik bagi calon yang disupervisi maupun yang kliennya itu yang ditangani. Nah, yang kedua itu ada supervisi klinis dalam keahlian khusus. Karena itu menjadi supervisor atau yang baik memerlukan pelatihan dan persiapan khusus sama seperti keahlian profesional lainnya. Yang ketiga itu supervisi pada intinya sama di seluruh profesi dan negara. Meskipun ada perbedaan kecil pada dasarnya, praktik supervisi klinis itu memiliki kemiripan yang lebih besar daripada perbedaannya, baik itu dilakukan oleh psikolog, pekerja sosial, atau profesi kesehatan yang lain. Nah, pada selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian supervisi klinis itu. Supervisi klinis adalah sebuah interferensi atau bentuk bimbingan yang diberikan oleh seorang profesional seperti supervisor kepada seseorang kolega yang lebih junior, biasanya dari profesi yang sama. Nah, hubungan tersebut itu memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama adanya bersifat evaluatif dan hierarkis, dan yang kedua adalah berkelanjutan. Membahas mengenai tujuan supervisi. Tujuan utama supervisi adalah untuk mengembangkan kemampuan supervisi dan melindungi klien. Tujuan ini itu bisa tercapai bahkan jika supervisor dan supervisi itu berasal dari disiplin ilmu yang berbeda. Namun, supervisi juga berperan untuk mensosialisasikan nilai-nilai dan identitas profesional yang unik pada suatu profesi. Ada juga menurut Proctor pada tahun 1986 itu menegaskan bahwa supervisi memiliki 3 tujuan yang ia sebut. Yang pertama formatif setara dengan tujuan belajar mengajar, yang kedua ada normatif dengan memastikan kesejahteraan klien, dan yang ketiga adalah restoratif yang memberikan kesempatan kepada peserta supervisi untuk mengekspresikan dan memenuhi kebutuhan yang akan membantu mereka menghindari kelelahan. Menurut Vespi, Heckmanstone, and Dilworth pada tahun 2002 itu tujuan supervisi dibagi menjadi 2. Yang pertama untuk mendukung pengembangan profesional pihak yang disupervisi. Ini adalah fungsi yang bersifat suportif, mendukung dan edukatif mendidik. Yang kedua itu ada untuk memastikan kesejahteraan klien. Fungsi penjagaan dari supervisor adalah varian dari pemantauan terhadap klien fungsi tersebut. Konsultasi versus supervisi. Penelitian oleh Webb dan Wheeler
tahun 1998 itu menunjukkan dampak penting dari pemilihan supervisor, melaporkan merasa lebih nyaman untuk mengungkapkan informasi sensitif terhadap diri mereka atau klien mereka. Nah, menurut Beck dan Wolskett 2001 itu membedakan supervisi dan konseling itu melalui beberapa aspek kunci. Nah, tujuan konseling adalah membantu klien menjalani kehidupan yang lebih utuh dan memuaskan, sementara supervisi itu berfokus pada pengembangan keterampilan. Nah, cara penyampaiannya pun juga berbeda. Aspek waktu juga itu memiliki perbedaan khusus. Dinamika pun hubungan juga menjadi pembeda. Nah, regresiasi emosional itu mungkin ditoleransi dalam terapi tetapi tidak dalam supervisi. Kita akan membahas mengenai model konsep supervisi berdasarkan adaptasi dari kubus kompetensi Rodolpha DKK pada tahun 2005. Itu model konseptual supervisi itu diorganisir melalui 3 dimensi utama. Yang pertama adanya parameter supervisi, mendefinisikan konteks dan batasan di mana supervisi itu terjadi. Nah, yang kedua adanya tingkat perkembangan supervisi, mengakui bahwa pendekatan supervisi harus disesuaikan dengan keterampilan, pengalaman, dan kematangan profesional. Yang ketiga itu adanya tugas supervisor, merangkum berbagai fungsi yang harus dijalankan seperti memberikan evaluasi, dukungan emosional, mentoring, dan memastikan kualitas layanan yang kepada klien. Nah, yang terakhir kita akan membahas kesimpulan. Kesimpulannya yaitu supervisi klinis adalah intervensi pedagogis yang khas dan penting dalam profesi kesehatan mental, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan supervisi, memastikan kesejahteraan klien, dan menjaga integritas profesi. Nah, proses ini bersifat evaluatif hierarki dan berkelanjutan dengan 3 fondasi utama, yaitu keefektifannya, kebutuhan akan keahlian khusus, dan yang ketiga kesamaan prinsip lintas profesi dan negara. Nah, dinamika supervisi itu sering digambarkan melalui metafora keluarga, orang tua anak, atau kakak beradik. Pada intinya, supervisi bukan hanya tentang transfer keterampilan, tetapi juga pembentukan identitas profesional dan pemikiran kritis yang menjadikannya tulang punggung dalam melestarikan standar serta etika profesi kesehatan mental. Sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang maupun salahnya, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.